Rabu, 16 Februari 2022 menjadi hari duka atas kepergian artis senior Dorce Gamalama. Pelawak sekaligus presenter itu meninggal dunia di usianya yang ke-58 tahun. Bagai dipayungi awan mendung, kini kesedihan masih menyelimuti keluarga dan kerabat Dorce Gamalama. Kemarin, keluarga dan sejumlah kerabat menggelar tahlilan 7 hari meninggalnya almarhum. Namun, di saat bersamaan, berembus kabar jika anak-anak angkat Dorce, kabarnya tak menggelar acara 7 harian. Kabar lain menyebutkan jika anak-anak angkat Dorce Gamalama tidak mengadakan tahlilan sebagaimana lazimnya, lantaran hal itu dilakukan karena wasiat Dorce Gamalama sendiri semasa hidupnya. Benarkah Dorce Gamalama meninggalkan wasiat jika dirinya tidak menginginkan menggelar acara tahlilan saat ia telah meninggal dunia? Iya pemirsa, jadi hari ini kita lagi persiapan buat tahlilan 7 harian almarhum mama kami. Di sini kita udah persiapkan sembako untuk tahlilan besok. Ya nggak terlalu banyak sih, untuk jemaah aja dan juga warga sekitar masjid. Kalau undangan paling saudara aja ya, keluarga besar. Undangan untuk teman-teman mama kita, kebetulan kan kita nggak ada akses untuk bisa ngundang teman-teman artis atau apa gitu kan, kita nggak tahu ya. Jadi paling kita keluarga sama warga sekitar aja. Isinya seperti biasa, sembako, beras, mie instan, kemudian kopi, gula, minyak gitu. Sembakonya kita bikin kurang lebih 100 sih. 100 kita bikin 100 aja karena kan kita persiapannya untuk warga sekitar aja, karena kita memang nggak ada bikin undangan khusus buat teman-teman ataupun kerabatnya mama, karena kan kita nggak punya akses untuk mengundang ke sana. Ya insya Allah pokoknya tahlilan ini kita laksanakan sejak hari pertama mama tiada sampai hari ke-7 ini. Alhamdulillah, hari ke-7 esok ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan besok juga berjalan dengan lancar. Setahu aku sih mereka nggak bikin tahlilan karena mereka kan berprinsip sesuai dengan wasiatnya mama. Kata mama, nanti kalau mama nggak ada nggak usah dibikinin tahlil. Tapi kalau buat kita sih keluarga, namanya orang yang sudah tiada ya, kalau tahlil itu kan bentuk doa ya kan, doanya kita, kemudian juga kita memohon kepada Allah untuk bisa meringankan mama gitu kan, membantu mama gitu. Namanya orang sudah meninggal kan istilahnya terputuslah segala amal ibadahnya kan, kecuali terputuslah segala urusan dia di dunia kecuali 2, yaitu amal ibadah dan juga doa dari anak yang soleh dan solehah gitu kan. Jadi kalau misalnya dari pihak anak angkat Ida membuat tahlil ya gak apa-apa sih, terserah mereka aja kalau memang mau berprinsip seperti itu. Tapi kalau kita tetap bikin lah, memang nggak ada diskusi mau tahlilan bersama atau bagaimana pihak keluarga bikin tahlil atau enggak, gini nggak ada sih. Ini pure inisiatif kita aja keluarga. Enggak, saya kepengen udah dikubur udah. Nggak, jangan ada 7 hari, udah doain aja Al-Fatihah cukup ya. Saya nggak mau nanti orang-orang yang hidup nyusahin ya, apalagi anak-anak saya, kasihan ya kalau dia berduit ya kan saya nggak kaya raya meninggalkan mereka harta benda. Hari ini kalau nggak salah hari ini yang ke-7. Cuman kan waktu itu kan beliau pernah bilang, kalau gue nggak ada, kalau gue mati, dia kan selalu bahasanya tuh mati gitu ya. Kalau gue mati lu nggak usah pakai repot-repot, katanya, gue nggak usah ditahlilin katanya gitu. Gue nggak mau ngerepotin orang ngeluarin duit apalah nggak usah. Pokoknya gue udah mati ya udah aja katanya. Jadi nggak usah ngerepotin yang orang hidup katanya gitu. Kalau di rumah tempat tinggal bunda hanya waktu hari H-nya aja, pas meninggal malamnya ada tahlil gitu. Karena itu memang pesan permintaan beliau sama anak-anaknya seperti itu. Kalau dibilang deket ya deket, tapi nggak deket banget. Biasa aja.
Kalau perhatian setahu aku sih baru setelah mama yang ngedrop ini ya. Tapi ya mungkin perhatian kali, karena kan mereka juga deket kan. Memang mama jauh dari anak-anak, karena kan anak-anak mama di luar kota. Yang satu si Rizky di Surabaya, yang kedua Fatima di Jogja. Kemudian untuk Khadijah kan pada saat itu sedang hamil ya, dan juga baru saja melahirkan. Kemudian untuk Abu kan sekolah di Ternate. Jadi saat itu memang mama dekat dan keluar masuk rumah sakit kebetulan sama aku. Untuk yang awal-awal sih sebelum mama ngedrop banget itu enggak, tapi setelah mama ngedrop itu yang pas di ngedrop yang kedua itu udah aku teleponin karena pada saat itu kan memang biasalah ya terjadi percocokan, itu kan biasalah ya, namanya orang kan beda-beda kepala, beda pemikiran, itu sih biasa. Jadi waktu mama pas koma yang pertama itu udah aku teleponin, aku suruh datang sih anak-anak. Ya mereka kompak, mereka berempat kompak, satu sama lain saling berkomunikasi walaupun jauh. Kalau saya lihat lebih akrab, memang akrab. Waktu zamannya ada almarhum juga memang mereka ini udah seperti apa ya, hidupnya itu seperti di sinetron. Di sinetron itu apa? Dengan bahasanya tuh jadi kayak kalau udah jauh ntar dia tuh pergi ke Jogja bareng-bareng, ke Surabaya bareng-bareng gitu. Jadi mereka ini memang kompak nih, orang tua dengan anak-anaknya tuh benar-benar kompak gitu loh. Dan bahasanya juga bahasa yang kayak gimana sih, kayak yang ibu sama anak, nak sini nak, soyo, jadi gitulah. Jadi ngemplak-ngemplek gitu loh. Jadi senang ngelihatnya, memang contoh yang bener yang luar biasa sih gitu. Baik, sejauh ini baik. Oh nggak ada. Belum ada sampai ke saya sih. Setelah kepergian Dorce Gamalama, intrik di keluarga Dorce sendiri tidak hanya menyoal wasiat spiritual, melainkan juga menyoal material. Ya, warisan harta gono gini peninggalan almarhum kini menarik perhatian publik. Seperti diketahui, Dorce memiliki sejumlah warisan. Di antaranya 3 rumah di kawasan Lubang Buaya, Jati Bening, hingga rumah gadangnya. Menurut pengacara Dorce, pihaknya masih akan menunggu hingga momen 40 hari sebelum membacakan wasiat Dorce terkait siapa yang akan menjadi ahli warisnya. Kini, semua menanti siapa yang akan mewarisi harta peninggalan Dorce Gamalama. Benarkah di antara anak-anak Dorce telah menemukan kata sepakat perihal hal tersebut? Kalau diserahkan kepada notaris kita belum tahu ya, tapi memang di hari kedua itu kita udah sempat ada pertemuan, udah ada rembukan juga, udah ada obrolan memang, tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan antara keluarga dan juga anak angkatnya. Setahu aku sih mama itu punya rumah 3 ya, rumah ini yang di Lubang Buaya, rumah kapal yang di Jati Bening, sama rumah gadang, itu aja. Oh belum, kalau untuk isi dari suratnya itu memang kita belum tahu karena dari pihak lawyernya juga belum mau memberitahu, katanya nanti aja tunggu 40 hari gitu. Kalau soal itu mungkin aku nggak bisa jelasin lebih dalam ya, tapi kalau seandainya ditanya legowo atau enggak, yang pastinya sih nanti masyarakat aja lah yang menilai ya kan, siapa yang berhak. Kan semua orang juga udah tahu ya siapa yang lebih berhak untuk menerima harta waris itu, karena kan bunda tuh masih punya 2 orang kakak kandung seibu sebapak, masih hidup lagi sampai sekarang. Untuk rebutan kayaknya enggak lah ya, untuk apa sih rebutan, enggak lah, kita juga nggak mau rebutan karena kan harta nggak dibawa mati ya mbak gitu, cuman paling ya kita bicarakan aja lah baik-baik gitu. Deket, kalau dibilang deket, ya deket, tapi nggak deket banget, biasa aja. Kalau perhatian, setahu aku sih baru setelah mama yang ngedrop ini ya, tapi ya mungkin perhatian kali, karena kan mereka juga deket kan. Waktu mama itu kan sebenarnya sakit itu udah sejak 2 tahun yang lalu. Sebenarnya dari awal pandemi itu mama udah mulai merasakan sakit.
udah mulai curhat nih, kaki gue udah bengkak-bengkak nih Mi gitu. Kalau jalan lama terus suka keliengan kayak gitu. Itu sebenarnya aku udah tahu dari awal pandemi itu udah mulai kayak gitu. Dan pada saat itu memang mama jauh dari anak-anak karena kan anak-anak mama di luar kota. Yang satu si Rizky di Surabaya, yang kedua Fatima di Jogja. Kemudian untuk Khadijah kan pada saat itu sedang hamil ya, dan juga baru saja melahirkan. Kemudian untuk Abu kan sekolah di Ternate. Jadi saat itu memang mama dekat dan keluar masuk rumah sakit kebetulan sama aku. Ya untuk yang awal-awal sih sebelum mama ngedrop banget itu enggak, tapi setelah mama ngedrop itu yang pas di ngedrop yang kedua itu udah aku teleponin karena pada saat itu kan memang biasalah ya terjadi percocokan, itu kan biasalah ya, namanya orang kan beda-beda kepala, beda pemikiran, itu sih biasa. Jadi waktu mama pas koma yang pertama itu udah aku teleponin, aku suruh datang sih anak-anak. Itu tahun lalu. Iya, tahun 2021 tahun lalu. Jadi waktu yang koma pertama itu mama kan baru pulang dari rumah sakit juga. Waktu itu dalam sebulan itu mama bisa 3 kali masuk rumah sakit. Jadi seminggu di rumah sakit, kemudian nanti masuk lagi pulang lagi di rumah, kemudian masuk rumah sakit. Nah pas pulang itu aku ingat banget itu mama pulang sore. Nah sore itu kita udah pulang ke rumah, mama udah makan, minum obat, udah bersih-bersih, udah mandi, udah wudhu, mau sholat. Terus dia berpesan, Mi besok jemput ya, kata gitu kan. Karena mama minta dianterin mau ke pergi gitu ke suatu tempat. Oke, aku bilang iya Ma, besok dijemput siang karena aku paginya harus ada kegiatan. Kemudian siang aku datang ke rumah, pas datang mama kondisinya lagi tidur. Aku tanya sama Mbak Sum yang di rumah, Uwa waktu itu, aku tanya, Wak, mama tidur udah dari tadi atau baru dari tadi, katanya gitu kan. Udah makan belum, udah minum obat belum. Kemudian kita bangunkan, ternyata mama di situ udah nggak respon. Nah itu yang drop pertama. Nah habis itu di drop yang pertama itu memang sempat mama itu mungkin nggak terima kali, namanya kaget ya kan, tiba-tiba ngedrop dan juga mungkin masih shock gitu kan. Ya sempat mama meronta-ronta yang kayak gitu. Nah nanti atas di drop pertama sih aku juga udah teleponin anak-anak juga udah pada datang. Dari suratnya itu memang kita belum tahu karena dari pihak lawyernya juga belum mau memberitahu, katanya nanti aja tunggu 40 hari gitu. Sudah Bunda Dorce siapkan sejak lama, sejak bertahun-tahun yang lalu, revisi bolak-balik lah, pokoknya itu sudah diurus dari udah sejak lama. Sejak dari 2015 dia sudah minta ke saya, terus 2017 revisi lagi, sampai terakhir itu sebelum beliau sakit tuh ya sudah dipersiapkan sama notaris ya, bukan saya ya, notaris yang bikin. Oh ya pastinya saya tahu, tapi saya kan nggak etis ya kalau saya buka hari ini, karena saya masih menghormati keluarga yang masih berduka, dan ini juga baru beberapa hari Bunda pergi, jadi saya belum bisa ungkap sekarang. Mohon dimaklumi. Sudah ada perjanjian dengan pihak keluarga Bunda Dorce sama anak-anaknya juga, nanti ya setelah 40 hari deh ya, biar tenang dulu gitu. Memang sebelum sakit masih sehat, segar bugar, itu anak yang pertama diberikan, anak yang kedua sudah diberikan, anak yang ketiga sudah diberikan, yang keempat juga sudah diberikan. Jadi mereka tuh masing-masing sudah diberi hadiah gitu loh. Sebelum sakit memang. Ini memang orang tua yang bijaksana, orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Nah, kan sisa-sisa harta-hartanya beliau yang sekarang ini ada, saya tidak tahu karena kan saya tidak ada hak untuk ke ranah itu. Biarkan saja keluarga besarnya, keluarga ahli warisnya, keluarga kandungnya, ahli warisnya yang mengurus. Seandainya ditanya legowo
atau enggak, yang pastinya sih nanti masyarakat aja lah yang menilai ya kan, siapa yang berhak. Kan semua orang juga udah tahu ya siapa yang lebih berhak untuk menerima harta waris itu, karena kan bunda tuh masih punya 2 orang kakak kandung, seibu sebapak, masih hidup lagi sampai sekarang. Untuk rebutan kayaknya enggak lah ya, untuk apa sih rebutan, enggak lah, kita juga nggak mau rebutan, karena kan harta nggak dibawa mati ya mbak gitu. Cuman paling ya kita bicarakan aja lah baik-baik gitu. Bunda Dorce itu kan nggak perlu keluarga tahu dia mau gimana itu kan haknya bunda yang ini ya. Jadi tapi waktu itu sih sepertinya udah diungkap juga ke anak-anaknya, sudah juga sepertinya ke keluarganya juga sudah tahu, kayaknya udah tahu lah. Oh nggak ada, sejauh ini nggak ada cekcok apa-apa, baik-baik aja sih semua. Dia hanya nggak mau ribut-ribut, nggak mau ada perselisihan di kemudian hari, ya dia sudah persiapkan. Saya nggak bagi rata, saya lihat orang yang care sama saya, ya. Saya nggak bisa tahu, mungkin saya kasih sama orang, tiba-tiba orang baru kenal kemarin tapi tiba-tiba dia care, ya saya suruh kasih, ya kan. Tapi kan saya juga punya yayasan, saya punya rumah, saya punya masjid, ya. Jadi bagaimana itu untuk pembagian, saya juga masih ada kakak, ya, masih ada abang. Nah abangnya dapatnya berapa kakak? Karena kan memang harta yang saya dapatkan ini bukan harta yang dari kumpulan dari orang tua saya. Bahkan sama sekali orang tua saya nggak ninggalin apa-apa, karena memang zaman dulu mereka sangat miskin sekali. Iya, bunda itu memang sangat dekat banget sama anak-anaknya. Kayaknya bunda itu ya sama anaknya, sama cucu-cucunya itu dia dekat sekali. Deket ya paling yang kecil ya, yang Abu Bakar yang paling dekat sama Bunda Dorce, karena terakhir ini kan bunda memang tinggal sama Abu Bakar. Ya, yang lain kan udah pada menikah. Dan udah ada yang tinggal di luar kota 2 orang. Yang satu masih di Jakarta, yang satu yang tinggal sama Bunda Dorce. Anak-anaknya selama bunda sakit itu saya bertemu beberapa kali, mereka dari luar kota datang, nungguin di waktu sakit, mereka nungguin sampai sampai saya datang. Itu juga beberapa kali saya ketemu sama anak-anaknya, semua yang dari luar kota juga datang sih. Ada sama cucu-cucunya juga datang. Saya sih udah kemarin kasih tahu sama anak-anaknya kalau ada sesuatu hal yang tidak bisa dipecahkan, jangan sampai menjadi keributan atau apa. Kalau emang tidak mengerti, telepon aja sama Tante Ina atau Tante Heti, atau minimal sama kamu yang percaya siapa gitu. Jadi dengan ada hal yang tidak bisa dipecahkan, kalian pada rame, saya bilang gitu.